Kembali ke tahun 1970 dan menjadi ibu tiri yang kejam. Bab 81. Suara yang dalam, bergema, dan magnetis itu langsung membawa keheningan ke dalam suasana yang kacau. Pria itu melemparkan sapu di tangannya, matanya yang tajam mengamati sekeliling sebelum melemparkannya keluar pintu. Shen Meng mendongak dan terkejut. Wajah itu adalah wajah yang telah muncul berkali-kali dalam mimpinya. Ia mengenakan kemeja putih dengan lengan baju yang digulung hingga siku, dan celana panjang hitam lurus yang menonjolkan sosoknya yang tinggi dan ramping. Ia memiliki potongan rambut cepak yang rapi, wajah yang tampan, batang hidung yang tinggi, dan mata yang tajam, yang sangat kontras dengan penampilannya yang compang camping dan jorok dalam mimpinya. Shen Meng tertegun sejenak. Tak heran jika netizen di kehidupan sebelumnya sering mengatakan bahwa semua pria tampan telah diserahkan kepada negara. Ia pun merasakan hal yang sama sekarang. Pria ini memang tampan. Sikap serius Lu Zhenping membuat Lu Changzu dan Liu Sanjin merasa agak tidak nyaman. Lu Jiahe, yang sedang menggendong Lu Jiaseng, segera melepaskannya. Ia dipenuhi penyesalan. Keributan baru saja dimulai, dan ia bahkan belum sempat menemukan barang bagus untuk dikoleksi ketika kakaknya kembali. Sungguh malang nasibnya. Zhenping sudah kembali. Seseorang di antara kerumunan berbicara, tiba-tiba memecah suasana tegang. Bibir Liu Sanjin berkedut sedikit, lalu dia menangis terseduh-seduh sambil berteriak, "Au! Anakku, akhirnya kau kembali. Kalau kau tidak kembali, istrimu pasti sudah menindas orang tuamu sampai mati. Wah, ibumu sudah menulis banyak surat untukmu, tapi kau tidak membalasnya. Apa istrimu bilang sesuatu yang menghalangimu kembali? Zhenping, kau harus membela orang tua dan saudara-saudaramu." Liu Sanjin menangis terseduh-seduh, sementara Lu Changzu memalingkan mukanya, terengah-engah seolah-olah dialah yang telah dipukuli. Kakak, akhirnya kau kembali. Kau tak tahu betapa ibu dan ayah menderita selama kau pergi, betapa kacaunya keluarga kita, kata Zhou Jiao sambil menyeka air matanya. Kata-katanya seolah menyeratkan sesuatu, tetapi juga seolah tak mengatakan apa-apa. Ming Yang, Ming Liang, dan Ming Fang, ketiga anaknya, sudah 3 tahun tidak bertemu dengannya. Mereka baru tersadar ketika mendengar seseorang menyebut nama Zhenping. Tak satu pun dari ketiganya menyapa atau berjalan ke arahnya. Sebaliknya, mereka berbalik dan mengepung Shen Meng dengan sikap protektif. Mereka semua ada di sana untuk menindas ibu mereka. Kapan ayah mereka kembali? Apakah dia di luar mengawasi mereka menindas ibu mereka dan mereka sendiri? Nenek dan bibi keempat datang dan mulai mengkritik ibu mereka. Apakah ayah mereka tidak akan berpihak pada mereka dan juga menindas ibu mereka? Lu Mingke belum pernah bertemu Lu Zhenping, tetapi ia paling sering mendengar orang menyebut nama ayahnya sejak kecil. Saat itu, ia sedikit takut dan meraih kaki celana Shen Meng, bersembunyi di belakangnya, tetapi matanya tertuju pada Lu Zhenping. Lu Zhenping berbalik, melihat sekeliling, meletakkan rokok di tangannya ke bibir, dan menggigitnya sedikit. Sebelum ada yang sempat bereaksi, ia langsung berjalan ke sisi Shen Meng dan menyentuh dahi yang ditutupinya. Sakit. Kenapa kamu tidak menghindar? Coba kulihat. Ia mengabaikan semua orang dan langsung menghampiri Shen Meng. Ia mengangkat dagu Shen Meng dengan lembut menggunakan jari-jarinya yang panjang dan ramping, membungkuk sedikit, dan menekan luka Shen Meng dengan lembut. His. Warnanya merah. Sebentar lagi aku akan mengoleskan salep untukmu. Jangan khawatir, aku kembali. Aku tidak akan membiarkanmu dan anakmu menderita ketidakadilan ini tanpa alasan. Lu Zhenping mengucapkan kata-kata itu kepada Shen Meng di depan semua orang. Jelas siapa yang dia ajak bicara. Liu Sanjin dan Lu Changzu sangat marah padanya. Anak yang durhaka. Baru pulang, orang tuanya sudah marah-marah, bahkan berpihak pada si pembuat onar itu. Shen Meng benar-benar bingung. Ia menatap kosong ke arah Lu Zhenping. Meskipun ia telah melakukan banyak hal menggunakan namanya, ini adalah pertama kalinya ia melihatnya secara langsung. Terlebih lagi, tindakannya barusan sangat ambigu. Shen Meng memalingkan wajahnya dengan tidak nyaman. Lu Zhenping mengira Shen Meng hanya sedang marah. Ia melirik anak-anak dan melihat mereka semua memelototinya dengan penuh kebencian, padahal mereka begitu dekat dengan Shen Meng. Ia teringat isi surat Lu Changhong. Sebelumnya ia hanya percaya setengah hati, tetapi sekarang ia benar-benar percaya. Shen Meng memang telah berubah dan sangat baik kepada anak-anak. Kalau tidak, anak-anak setegas Ming Yang tidak akan bersikap baik padanya. Zhenping, apa maksudmu? Dia disakiti. Coba aku tanya, apa salahnya? Kau tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Dia praktis mengosongkan rumah kami dan memindahkan semuanya ke rumah orang tuanya. Kau tidak tahu seperti apa kehidupan anak-anaknya. Jangan bicara seperti itu tentang ibuku. Ibuku sangat baik kepada kami, sangat baik. Dia memastikan kami punya cukup makanan dan pakaian, menyekolahkan kami, dan memasak makanan lezat untuk kami setiap hari. Ibuku adalah ibu terbaik di dunia. Tak seorang pun boleh menjelek-jelekannya, tak seorang pun boleh menjelek-jelekannya. Dengan mata merah, Lu Mingfang meraung pada Liu Sanjin. Ia tidak bisa membiarkan siapapun menindas ibunya, tidak ada yang bisa. Mingfang benar. Ibu saya adalah ibu terbaik. Dia selalu memikirkan kami. Dia membelikan kami baju dan sepatu, tapi dia tidak pernah membeli baju baru untuk dirinya sendiri. Dia bahkan bersepeda menjemput kami saat mendung atau hujan. Kalau ada yang menindas ibu, saya akan melawan sampai mati.
Melihat adik-adiknya sudah mengutarakan pendapat, Lu Mingyang segera menambahkan, nenek terus bilang ibu membawa barang-barang ke rumah nenek, tapi kami semua sudah memisahkan keluarga. Barang-barang kami milik ibu. Tidak bisakah beliau berbakti kepada orang tuanya sendiri? Nenek sendiri sering memberi uang kepada keponakan-keponakannya. Kami sudah melihatnya beberapa kali, tapi nenek melarang kami membicarakannya. Kalau kami berani memberitahu siapapun, nenek akan mengusirku. Liu Sanjin tidak pernah menyangka anak-anaknya tidak akan menghargai kebaikannya sama sekali. Dulu, ketika mereka tinggal di kompleks lama, ia selalu memastikan mereka makan darinya setiap kali makan. Omong kosong. Kalian tidak berperasaan. Nenek sangat baik padamu dulu, dan begini caramu membalasnya. Dia melotot tajam ke arah ketiga anak itu, membuat Ming Fang tersentak. Shen Meng segera menarik anak itu ke belakangnya. Ia telah dipukul 2 kali tanpa alasan hari ini dan sangat kesakitan. Ia tidak akan membiarkannya begitu saja. Karena Lu Zhenping baru saja bilang dia tidak akan membiarkannya diperlakukan tidak adil, maka dia harus memikirkan baik-baik bagaimana dia akan menghadapi pria ini. Kalau tidak, lupakan soal hidup berdampingan secara damai, dia bahkan tidak akan mengizinkannya masuk ke rumahnya. Dan mulai sekarang, tidak ada anak-anak yang akan menjadi miliknya. Mereka semua adalah anaknya. Dia akan membawa mereka semua bersamanya dan tidak meninggalkan satu pun dari mereka untuknya. Saya ingat tak lama setelah surat terakhir, keluarga itu sudah berpisah. Apa, Jiaxuan tidak pergi bekerja di komune? Mendengar ini, tubuh Zhou Jiao menegang. Ia tidak tahu apa maksud Lu Zhenping dengan mengungkit hal ini, tetapi ia hanya merasa itu bukan hal yang baik. Apa maksudmu? Kau kan kakaknya, bukankah sudah sepantasnya kau membantu adikmu? Lagi pula, adikmu itu cakap, kalau tidak, kenapa komune menginginkannya? Lu Changzu menunjuk Lu Zhenping dengan marah, amarahnya memuncak. Apakah mereka sedang membicarakan pekerjaan Jiaxuan? Mereka sedang membicarakan Shen Meng, si boros itu. Keahlian apa yang dia miliki? Dia tidak pandai di bidang akademik maupun bela diri. Kalau ayah merasa pekerjaannya mudah didapat, aku bisa bicara dengan pihak komune dan menyuruhnya pulang untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai manajer gudang. Apa katamu? Kok bisa-bisanya kau melakukan ini? Itu kan saudaramu. Ibu, aku sudah menjelaskan maksudku dengan sangat jelas saat itu. Sekarang setelah kita berpisah, ibu dan ayah masih bisa datang ke rumahku di siang bolong untuk menindas istri dan anak-anakku. Kenapa aku tidak bisa menghancurkan pekerjaan Lu Jiaxuan? Shen Meng mencibir dalam hati. Orang-orang tidak tahu betapa sakitnya sampai mereka dipukul di kepala. Jika pekerjaan Lu Jiaxuan terganggu, pasangan tua di keluarga Lu pasti akan marah. Tapi ini bukan apa-apa. Lu Zhenping sedang menyerang inti masalah untuk mencari keadilan bagi anaknya. Dia akan membalas dendamnya sendiri. Bab 82. Perkataan Lu Zhenping bagaikan menuangkan segelas air dingin ke dalam minyak panas, yang seketika membuat orang pusing dan kehilangan arah, namun dia sendiri berdiri di sana dengan tenang, tampaknya tidak menyadari kekuatan destruktif dari perkataannya. Lu Changzu menyadari bahwa ia mengatakan hal-hal ini di gerbang halamannya sendiri untuk mendukung Shen Meng. Kalau tidak, ia bisa saja menutup pintu dan duduk bersama keluarganya untuk berbicara dengan baik, alih-alih mengatakan di depan semua orang bahwa adiknya tidak memiliki kemampuan dan hanya mendapatkan pekerjaan sementara di komune karena kakaknya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu banyak ikut campur sebagai seorang ayah, tapi bocah nakal ini tidak tahu apa yang terjadi. Kalau dia tahu, dia pasti akan memihak keluarga Lu. Zhenping, kamu baru pulang dan tidak tahu apa yang terjadi. Kamu berpihak pada istrimu. Aku tidak menyalahkanmu, tapi aku akan menegurmu. Istrimu memang hebat. Dia membeli sepeda tanpa bicara sepatah kata pun dan mendapat surat dari pabrik batu bata. Dia bahkan belum sempat menikmati surat itu sebelum membawanya kembali ke rumah orang tuanya. Katakan padaku, bukankah istri seperti itu seharusnya dipukuli? Karena kamu tidak di rumah, kakakmu tidak bisa memukulnya, jadi wajar saja aku, sebagai ayahmu, yang akan memukulnya untukmu. Kalau tidak, dia akan terus-terusan mencekikmu dan mengencingimu di kemudian hari. Lu Zhenping tidak berbicara. Kata-kata ayahnya mengandung banyak informasi, dan orang-orang yang berdiri di luar mulai membicarakannya. Namun, ia mengamati Shen Meng dari atas ke bawah. Shen Meng, apa maksudnya? Apa maksudnya? Rasanya seperti mereka mendiskriminasi dia karena tinggi badannya. Wajah Zhou Jiao pucat pasi. Lu Zhenping baru saja meremehkan Lu Jiaxuan di depan banyak orang, dan ia merasa sangat kesal. Ia berpikir bahwa begitu kakak laki-lakinya kembali, Shen Meng pasti tidak akan hidup bahagia. Lagi pula, ia mendengar Wu Xianglan mengatakan bahwa hubungan kakak laki-lakinya dan kakak iparnya sangat dingin, dan ia pun mempercayainya. Namun, kakak laki-lakinya mengabaikan semua orang dan pergi memeriksa luka Shen Meng terlebih dahulu, yang membuatnya sangat gelisah. Terakhir kali ia bertengkar dengan Shen Meng soal sepeda, ia sebenarnya sangat yakin bahwa sepeda itu pasti dibelikan oleh kakak laki-lakinya untuk Jiaxuan. Seperti kata ayahnya, bisa bekerja di komune pastilah suatu kehormatan dan kebanggaan yang besar, jadi ia harus membeli sepeda untuk pamer. Dia berharap kakak laki-lakinya akan kembali dan memberikan sepeda itu kepada putranya, Jiaxuan, sehingga dia bisa mengendarainya kapanpun dia mau dan pergi kemanapun dia mau. Sekarang sepertinya semuanya tidak akan berhasil. Yang lebih menakutkan adalah pekerja sementara di tempat Jiaxuan juga terancam.
Dia bahkan belum bekerja sebulan penuh, dan belum jelas apakah dia akan dibayar. Setelah Lu Changzu selesai berbicara, Liu Sanjin, Wu Xianglan, dan Lu Jiahe menatap Lu Zhenping, ingin melihat bagaimana ia akan menghadapi Shen Meng. Lagi pula, semua ini milik keluarga Lu, dan tidak ada alasan baginya, putra sulung keluarga Lu, untuk berpihak pada orang luar. Sekarang setelah keluarga ini berpisah, kita harus menjalani hidup masing-masing. Uang dan kuponnya ada di tangannya, jadi dia bisa membeli apapun yang dia mau. Kenapa aku harus memberinya uang saku, sementara dia harus memberiku tagihan setiap bulan berapa banyak yang dia belanjakan? Lagi pula, dia punya struk dari pabrik batu bata dan genteng. Apa karena dia berutang budi pada keluarga Lu atau padaku? Itu barangnya sendiri, dan dia bisa memberikannya kepada siapapun yang dia mau. Bagaimana menurut ayah dan ibu? Tapi dia menantu keluarga Lu. Kalaupun meninggal, dia harus dimakamkan di makam leluhur keluarga Lu. Tentu saja, harta bendanya milik keluarga Lu. Lu Zhenping menghabiskan rokoknya dan mematikannya di dinding. Sayang sekali, ini adalah rokok terakhir dari bungkus yang dibeli Mas Yang untuknya saat ia kembali. Awalnya ia ingin menikmatinya sepuasnya, tetapi ia tidak menyangka akan mengalami hal mengerikan seperti itu. Siapapun pasti akan merasa tidak nyaman jika pulang ke rumah dan mendapati seluruh keluarganya mengeroyok istri dan anak-anak mereka. Shen Meng masih sangat muda, kenapa harus bicara soal kematian? Lagi pula, dia dan anaknya hidup sengsara, mertuanya selalu membawa kakak ipar dan kakak iparnya untuk memukulinya. Siapa yang tahu dia akan berakhir dengan siapa? Jadi, ayah, jangan bicara terlalu cepat. Apa yang kau katakan? Dia tidak mungkin hidup tanpamu, kan? Kau, Lu Zhenping terkekeh dan berkata, aku ini apa? Aku hanya seorang prajurit miskin. Aku sudah tua dan menikah saja tidak mudah. Dia sudah menjanda bersamaku setiap hari. Kalian berdua seharusnya bersyukur dia tidak mengutuk siapapun. Apa yang kalian pikirkan, datang ke rumahku untuk memukulinya? Apa, menurutmu dia tidak cukup menyedihkan? Kelompok Lu Changzu dan Liu Sanjin menjadi pucat, lalu pucat pasti karena malu saat mereka dibicarakan. Namun, mulut Lu Zhenping tak henti-hentinya. Ia terus mengoceh, merobek daun arah keluarga Lu di depan begitu banyak orang. Ia bertekad untuk membantu Shen Meng membalas dendam hari ini. Militer menuntut perhatian atas tanggungan anggota militer, dan istri anggota militer adalah prioritas utama. Saya sudah 3 tahun tidak pulang. Semua urusan rumah tangga, baik besar maupun kecil, makanan dan pakaian anak-anak, penyakit berat maupun ringan, dan kewajiban sosial, semuanya bergantung padanya. Ketika saya keluar dari militer dengan banyak masalah kesehatan, saya tidak tahu apakah orang tua atau adik laki-laki dan ipar saya akan mengurus saya. Keheningan kembali menyelimuti. Kata-katanya begitu fasih, ditambah dengan kehadirannya yang mengesankan. Anggota keluarga Lu, termasuk mereka yang belum keluar dari pintu, menatapnya dengan tak percaya. Pada titik ini, baik Wu Xianglan maupun Zhou Jiaojiao menundukkan kepala. Sekalipun ingin pamer, mereka tidak bisa mengatakan akan menjaga adik ipar mereka. Itu sama saja dengan memberitahu semua orang bahwa mereka datang ke sini untuk menindas Shen Meng, dan bahkan jika dia kabur, mereka akan menjaga anak itu dan Lu Zhenping. Ini benar-benar tidak tahu malu. Lu Jiaseng merasakan sedikit kesedihan. Selama merawat Xie Jinghao di rumah sakit, ia menyadari bahwa pasangan muda bisa menua bersama. Selama pasangan itu bekerja sama, itu sudah cukup. Tekadnya untuk memisahkan keluarga tak tergoyahkan. Karena tidak ada yang bicara, saya lanjutkan. Ayah dan ibu, karena kita sudah memisahkan harta keluarga, dan karena perjanjian jual beli batu bata dan genteng adalah milik Shen Meng, apa alasan kalian datang ke rumah kami? Lu Changzu terdiam, tapi dialah yang memukulnya. Dia membalas, terus kenapa? Aku memukul istrimu, jadi kau pikir dia bisa membalasku? Aku ayahmu. Putra sulung, apa yang kau coba lakukan? Orang tuamu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kalau kita jual atau sumbangkan sisa-sisa bata dan genteng itu, semua keuntungannya akan diberikan kepada Ming Yang dan anak-anaknya. Orang tuamu tidak berniat memanfaatkanmu. Aku dan orang tuamu sudah tua, dan kami hidup untukmu. Kenapa kau tidak bisa memahami niat baik orang tuamu? Lu Zhenping menggelengkan kepalanya. Jelas tidak realistis mengharapkan Shen Meng melawan. Jika kabar ini sampai tersiar, reputasi Shen Meng akan hancur, dan tindakan heroiknya mungkin akan menyebar ke seluruh wilayah. Dia berbalik dan menatap Shen Meng dengan saksama, menunggunya membuat keputusan. Bab 83. Shen Meng melirik Lu Zhenping, lalu memalingkan wajahnya. Saat dia menoleh lagi, matanya sudah dipenuhi air mata, dan dia telah kehilangan semua sifat keras kepalanya sebelumnya. Apa yang kalian bicarakan, Bu dan Ayah? Mana mungkin aku memukul ayah? Aku hanya menantu perempuan yang sudah menikah. Suamiku sering pergi dari rumah. Aku seorang wanita yang membesarkan anak sendirian, berusaha keras mencari nafkah. Setiap kali aku mengirim uang, ibu, Xianglan, Jiao Jiao, dan kedua kakak iparku bilang itu berguna dan mereka sesekali meminjam beberapa dolar. Aku hampir tidak punya cukup uang untuk dibelanjakan untuk diriku sendiri dan anakku setiap bulan. Bahkan rumah bata yang kami tinggali saat menikah, aku serahkan saat ibu memintanya. Sekarang aku tinggal di rumah bobrok ini di halaman tua bersama anakku. Bukankah ini semua demi keharmonisan keluarga?
Kasihan aku, menantu perempuan yang merasa sudah cukup berbuat, tapi mereka masih saja menganggapku gelisah. Wah, aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Sebagian besar penduduk desa sudah tahu tentang hal-hal ini ketika mereka pertama kali pecah, tetapi Shen Meng mengira Lu Zhenping tidak tahu. Air mata seorang wanita terkadang bisa sangat efektif. Dengan wajahnya sendiri dan isak tangisnya, Shen Meng merasa dirinya sangat kuat. Setelah menyelesaikan masalah di sini, ia bisa menggunakan amarahnya sebagai alasan untuk mencegah Lu Zhenping memasuki kamarnya di malam hari. Ia pikir itu rencana yang sangat layak. Lu Zhenping. Bagaimana mungkin ia berubah dari keras kepala menjadi rapuh dalam sekejap? Dan bagaimana mungkin air matanya jatuh begitu saja? Ia mengamati dengan saksama tetapi tetap tidak dapat menemukan tipuannya, yang menurutnya disebabkan oleh fakta bahwa ia telah menderita terlalu banyak ketidakadilan. Melihat istrinya menunjukkan kelemahan dan merasa patah hati untuk Ming Yang dan anak-anaknya, dia memandang Liu Sanjin dan Lu Changsu. Ayah dan ibu, berhentilah berpura-pura melakukan yang terbaik untukku. Apa kalian pikir aku tidak tahu untuk siapa kalian melakukan ini? Jelas tidak pantas bagi Shen Meng untuk melawan. Bagaimana mungkin dia berani menyentuh ayah mertuaku? Lu Changsu dan Liu Sanjin menghela napas lega mendengar ini. Sebelum mereka sempat berbicara, Lu Zhenping melanjutkan, namun, tidak baik jika ayah mertuaku tahu. Jika dia bertindak, aku tidak akan menghentikannya. Tapi karena Shen Meng baru saja menyebutkannya, ibu, dan kedua adikku, mari kita kembalikan semua uang dan surat utang yang kita pinjam dari Xiao Meng. Ibu juga harus bersiap mengembalikan uang yang ibu pinjam dari Miao Miao dan Lan Hua. Dengan begitu banyak orang yang menonton, tidak baik untuk mengingkari utang kita. Wajah kedua pria itu pucat pasi. Setelah semua keributan itu, ia tidak hanya memikirkan keluarga Shen Meng yang akan mengetahui apa yang terjadi hari ini dan ingin Shen Fugui datang dan menghajarnya, tetapi ia juga sedang merencanakan sesuatu yang merugikan keluarga. Sial, bajingan ini, dia sudah ada di sana. Jika mereka tahu dia begitu ramah, seharusnya mereka mencekiknya saat dia lahir. Kamu anak yang baik. Lu Changsu berbalik dan pergi. Liu Sanjin ingin mengikutinya setelah ia pergi, sementara Wu Xianglan dan Zhou Jiaojiao mundur. Kemana mereka akan membayar kembali uang itu? Mereka sudah menghabiskan semua uang yang mereka ambil. Hei, jangan pergi. Kamu harus memberi kami penjelasan. Kau, Lu Zhenping, apa kau punya sedikit saja harga diri sebagai putra-putri? Hari ini kau sudah mempermalukan orang tuamu dan menginjak-injak mereka. Apa yang kau inginkan? Nak, apa kau sudah gila? Orang-orang di luar mulai bergosip. Dulu, ketika Lu Zhenping mengirim uang saku dan surat-suratnya ke rumah, semua orang akan datang dan memujinya. Kenapa dia seperti ini sekarang? Dia hanya memikirkan istrinya ketika pulang, dan sama sekali tidak menghargai orang tuanya. Jika mereka yang melahirkan hal ini, akan lebih baik jika mereka tidak memilikinya sama sekali. Zhou Jiaojiao, Wu Xianglan, dan Lu Jiahe, yang sedang berusaha melarikan diri, semuanya merasa kakak laki-laki mereka bertingkah seperti kerasukan. Sebelumnya, ia selalu bersikap damai dan ramah saat pulang. Kapan ia pernah bersikap se-ekstrim ini? Lu Zhenping kehilangan ketenangannya sebelumnya. Ia meluruskan raut wajahnya dan menatap dingin ke arah semua orang. Perubahan sikap ini sedikit mengejutkan mereka. Ibu, ada beberapa hal yang tidak ingin kukatakan dengan jelas. Ingatkan ibu saat kita merayakan festival perahu naga waktu aku berumur 5 tahun. Wajah Liu Sanjin langsung menegang. Ia menatap Lu Zhenping dengan mata terbelalak tak percaya, lalu gemetar dan mundur, mencengkeram lengan bajunya dengan gugup. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan berulang kali sebelum akhirnya menenangkan diri dan menatap Lu Zhenping lagi. Kau tahu. Oke, Miao Miao dan Lan Hua meminjam uang dari Xiao Meng. Aku akan membayar mereka dulu. Aku akan pulang dan mengambilnya. Jiao Jiao dan Xianglan, beritahu mereka dan segera kirim uangnya kembali ke kakak iparmu. Setelah selesai berbicara, ia berlari sambil gemetar. Lu Jiahe memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari dan membantunya berdiri, menyeka keringat di dahinya dengan rasa takut yang masih tersisa. Wu Xianglan sama sekali tidak punya uang, dan Shen Meng tidak pernah meremehkannya, tidak pernah meminjamkannya banyak uang. Sekarang, di depan begitu banyak orang, ia hanya bisa berkata tanpa malu, kakak, lihat, aku tidak punya uang. Bisakah kau menulis surat utang untukku? Aku akan membayarmu. Aku janji akan membayarmu nanti, hehe. Ming Yang, keluarkan kertas itu dari tas sekolahmu dan minta bibi keduamu menulis surat utang. Jangan lupa minta dia membubuhkan sidik jarinya. Lu Ming Yang berseru, hei. Lalu segera mengeluarkan kertas dan pena dari tas sekolahnya, lalu menyerahkannya kepada Wu Xianglan. Melihat Wu Xianglan tidak bisa menulis, ia menatap ayahnya yang sedang memberi perintah. Lu Zhenping mendecak lidahnya dan dengan enggan mulai menulis. Wu Xianglan berbicara terlalu cepat, dan Zhou Jiaojiao tidak bisa menghentikannya meskipun ia ingin. Ia memang punya banyak uang, termasuk yang dibawa dari keluarganya, mas kawin yang diberikan Lu Jiaxuan saat menikah, dan apa yang biasanya ia dapatkan dari wanita tua itu. Hampir semua uang yang ia habiskan adalah uang hasil tipu dari Shen Meng. Ia mengerutkan bibir. Menulis surat utang terlalu memalukan. Membayar kembali uang itu satu-satunya hal yang penting saat ini.
Hanya dengan menenangkan kakak laki-laki dan iparnya, ia bisa mempertahankan pekerjaan Jiaxuan. Kakak ipar, aku pulang dulu untuk mengambilnya. Dulu kita susah di rumah, dan aku hanya berani minta uang kalau lagi putus asa. Sekarang Jiaxuan sudah bisa bekerja, aku tidak peduli lagi. Selama dia baik-baik saja di masa depan, aku punya harapan untuk masa depan. Kakak ipar, kau telah disakiti hari ini. Aku akan meminta Jiaxuan membelikanmu daging di koperasi pemasok dan pemasaran untuk membantumu pulih. Aku pulang dulu untuk mengambil uangnya. Kakak dan kakak ipar, tunggu sebentar. Ia berbalik dan lari, mengabaikan panggilan Wu Xianglan dari belakang. Uang di tangannya sangat berharga. Ia tak mungkin bisa melunasi utang Wu Xianglan. Keluarga mereka bagaikan jurang maut. Jika ia membantu melunasinya, ia tak akan pernah mendapatkannya kembali. Setelah menyimpan surat utang itu, Lu Zhenping tersenyum dan berkata kepada orang-orang yang belum pergi, aku masih ada urusan di rumah, jadi aku tidak akan menahan kalian semua lebih lama lagi. Kita bisa bicara lagi nanti kalau ada waktu. Setelah selesai berbicara, ia menutup pintu, menutupnya bersama Lu Jiaseng, yang berdiri di samping. Ia mengambil tas dari lantai dan menatap ibu dan keempat anaknya yang berdiri bersama. Kembali ke dalam. Apa kau masih akan berdiri di sini seperti dewa pintu? Shen Meng menatap anak-anak kecil itu. Hari sudah selarut ini, dan mereka pasti akan terlambat ke sekolah. Lagi pula, setelah membuat keributan seperti ini, pasti akan mengganggu pelajaran mereka. Kamu tidak akan sekolah sore ini. Besok, ibu akan mengantarmu ke sekolah untuk menceritakan kejadiannya, jadi kamu tidak akan dihukum dengan disuruh berdiri di pojok. Ningyang dan yang lainnya jelas-jelas tidak ingin pergi. Mata mereka terpaku pada punggung Lu Zhenping, dengan tatapan waspada yang aneh. Shen Meng hampir tertawa terbahak-bahak. Anak baik, sekarang dia ada di pihaknya. Bab 84. Di ruang utama, Shen Meng duduk di kursi. Di sebelah kirinya, Lu Mingyang, Lu Mingliang, dan Lu Mingfang duduk berurutan. Lu Mingkai, di sebelah kanannya, duduk di dekatnya, tangan kecilnya melingkari lengannya, wajahnya terbenam di dadanya. Ia marah. Shen Meng mengalami sakit kepala, dan dia terus menekan tangannya ke luka, di mana sarafnya berdenyut. Lu Zhenping meletakkan tasnya di lantai dan berbalik untuk berbicara dengan istri dan anak-anaknya ketika terdengar ketukan lagi di gerbang halaman. Melihat mereka berempat duduk berjajar, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan berdiri, ia pun keluar sendiri. Lu Jiaseng berdiri gugup di pintu dengan uang 28 yuan di sakunya. Ia baru saja memberitahu Xie Jinghao bahwa adik iparnya telah dipukul 2 kali, dan istrinya sangat marah hingga membungkuk untuk mengambil sepatu di lantai dan melemparkannya ke arahnya. Ia juga merasa bersalah. Pintu berderi terbuka, dan ia hendak tersenyum ketika melihat Lu Zhenping yang datang. Ekspresinya langsung membeku. Ia juga sedikit takut pada kakak laki-lakinya ini. Kakak, ibu minta aku bawain uang buat kamu. Ada 8 yuan di sini, pemberian istri kakak keempat. Lu Zhenping mengangkat sebelah alisnya dan menerimanya dengan tenang, baiklah. Lu Jiaseng sangat senang kakak laki-lakinya pulang. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, rasa sayang mereka tetap kuat. Kak, kamu sudah pergi selama bertahun-tahun, dan adik iparku sedang mengalami masa-masa sulit. Jinghaoku baru saja melahirkan bayi perempuan. Kalau bukan karena bantuanmu, dia dan bayinya mungkin tidak akan selamat. Kak, kurasa kamu sudah melakukan hal yang benar. Kalau kamu tidak membela adik iparmu setelah perlakuan buruk orang tuamu, siapa yang tahu betapa sulitnya hidupmu nanti saat kamu kembali ke militer. Ya, Jiaseng, aku baru saja kembali dan tidak tahu kamu punya bayi lagi. Aku akan menjenguk bayimu nanti kalau ada waktu. Ia hendak menutup pintu setelah selesai berbicara, tetapi ia tidak menyangka Lu Jiaseng akan mengatakan sesuatu lagi. Ia jelas mulai tidak sabar. Ia baru saja tiba di rumah, dan istri serta anak-anaknya telah menderita ketidakadilan yang besar. Ia ingin menghibur istri dan anak-anaknya sekarang juga, tetapi adik laki-lakinya yang tidak bijaksana terus berbicara. Kakak, ada hal lain lagi yang perlu kukatakan padamu. Cepatlah, aku ada urusan. Lu Jiaseng mengerutkan bibir dan berkata, kakak, aku ingin memisahkan keluarga, tetapi ayah dan ibu tidak setuju. Sekarang setelah kau kembali, kupikir kau bisa memimpin pemisahan ini, hehehe. Oke, kita bicarakan nanti. Kakak iparmu masih sakit kepala. Kalau aku tidak segera kembali, aku khawatir aku tidak akan bisa masuk lagi. Jadi, kamu ingat, aku pulang untuk memberitahu Jinghao. Dia marah padaku karena aku tidak menghentikan ayah memukul kakak iparku beberapa kali, Kak. Memukul. Lu Jiaseng menyentuh hidungnya yang hampir terjepit, lalu berbalik dan pulang dengan malu. Lu Zhenping melangkah masuk ke ruang utama, hanya untuk mendapati istri dan anak-anaknya, yang sedari tadi duduk berjajar, kini telah pergi. Ia terbatuk canggung 2 kali, menyadari bahwa istrinya sedang marah. Jika Anda sampai di sana saat ini, Anda mungkin akan mendapat banyak kritikan, tetapi jika tidak, apa yang menanti Anda mungkin lebih buruk daripada kematian. Ia meletakkan tasnya di atas meja persegi, membukanya, dan mengeluarkan miniatur mobil, tank, dan pesawat yang dibawanya untuk anak-anak. Semua itu dibuat oleh perajin terampil di ketentaraan, dan ia merasa mainan-mainan inilah yang seharusnya dimainkan anak laki-laki, jadi ia membawanya kembali. Ia membawakan Mingfang 1 set baju baru.
Ia menemukan seorang gadis seusianya di halaman dan mengajaknya mencoba baju-baju itu. Ia membeli baju ukuran besar, berpikir bahwa anak yang baru saja ia kenal seharusnya bisa memakainya. Sisanya adalah camilan dan kudapan yang diberikan Masiang kepada beberapa saudara iparnya. Ia juga harus pergi ke kota kabupaten beberapa hari lagi untuk mengambil paket. Mie beras kering dan jamur kering yang ia inginkan akan tiba dalam beberapa hari ke depan, dan ia akan mengambilnya saat itu. Di bagian bawah tas terdapat sebuah gaun merah. Mungkin agak dingin untuk dikenakan sendirian saat ini, tetapi ketika tiba di koperasi pasokan dan pemasaran, ia langsung menyukainya, berpikir Shen Meng akan terlihat cantik mengenakannya. Ia mengambil pakaiannya dan berjalan menuju ruang timur. Setelah ragu-ragu cukup lama, akhirnya ia mengetuk pintu. Di dalam kamar, Shen Meng berbaring di ranjang batu bata berpemanas, kepalanya berdenyut-denyut. Lu Changzu benar-benar habis-habisan saat memukulnya, dan punggungnya terasa nyeri. Ia tidak terlalu puas dengan cara Lu Zhenping menangani situasi tersebut. Ia adalah seorang wanita berpendidikan tinggi, dan ia tidak tega memukul orang tua, tetapi ia tetap merasa tidak nyaman. Apa dia kekurangan uang? Atau barang-barangnya? Dia punya banyak barang bagus di rumahnya yang bisa dia gunakan. Kenapa dia repot-repot membawa 3 atau 4 barang keluarga Lu yang menyedihkan itu? Masalah ini jelas belum selesai, kalau tidak, bagaimana dia bisa meredam amarahnya? Mingyang dan anak-anaknya duduk dengan cemas di samping tempat tidur bata berpemanas. Mereka baru saja melihat ibu mereka berjalan sempoyongan, dan mereka sangat khawatir. Ibu mereka sudah sakit parah, dan sekarang ia telah dipukul berkali-kali. Mereka takut sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Mereka bahkan memendam rasa kesal terhadap ayah mereka yang baru saja pulang. Bu, apa kabar? Perlu ke dokter? Bolehkah aku panggil Paman Chang Hong? Tanya Lu Mingyang, berusaha sekuat tenaga menahan emosi dan mengerjap-ngerjapkan mata, takut air matanya jatuh. Tidak perlu, ibu akan baik-baik saja setelah berbaring sebentar. Kalian semua keluarlah. Mengawasi ibu seperti ini akan membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Bagus. Lu Mingyang menyeka air matanya dengan lengan bajunya, lalu memberi isyarat kepada Ming Liang dan Ming Fang untuk pergi. Ia menarik Ming Kei, si bungsu, ke sisinya, memakaikan sepatu, dan menggendongnya. Tepat ketika kedua bersaudara itu hendak pergi, mereka mendengar ketukan di pintu, lalu ayah mereka mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Anak-anak itu menatap Lu Zhenping dengan keras kepala, tidak menunjukkan niat untuk memanggilnya. Lu Zhenping, apa yang terjadi? Dulu dia begitu sayang padaku, memanggilku, Papa, Papa, dengan begitu manisnya. Ia mendongak menatap perempuan yang terbaring di ranjang batu bata berpemanas. Entah kenapa, meskipun ia sedang memegang hadiah-hadiah yang dibawanya, ia tak berani berkata apa-apa dan merasa sangat bersalah. Lu Zhenping terbatuk 2 kali dan berkata kepada anak-anak, pergilah bermain. Ayah membawakan kalian hadiah, semuanya ada di meja di ruang utama. Aku akan bicara dengan ibu kalian. Jangan ganggu ibuku. Lu Mingfang menatap Lu Zhenping dengan gugup, lalu menatap Shen Meng dengan cemas. Dia sama sekali tidak ingin keluar. Kami tidak akan menindas ibumu. Kami terlalu sibuk menghiburnya. Keluarlah sekarang. Anak-anak seharusnya bijaksana dan tidak mengganggu percakapan pasangan ini. Shen Meng. Orang ini terlihat serius dan jujur, tetapi mengapa ia memancarkan sikap tidak tahu malu saat berbicara? Lu Mingyang merasa malu sesaat. Ia tahu apa arti pasangan. Ia pernah mendengar Gao Gao berkata bahwa ketika ia terbangun tengah malam untuk buang air kecil, ia melihat ayahnya memeluk dan mencium ibunya. Ibunya bahkan menyuruh ayahnya untuk diam. Ayahnya berkata bahwa mereka adalah pasangan dan tidak perlu peduli dengan si kecil. Saat ini, ia dan adik-adiknya masih anak-anak kecil, dan ayahnya mungkin akan melakukan apa yang dilakukan ibu dan ayahnya. Ayah, pelankan suaramu. Ibu masih terluka. Jangan gigit dan sakiti dia. Lu Zhenping. Shen Meng. Apa yang kau bicarakan? Dasar bocah nakal, kau tidak tahu banyak. Bab 85. Meskipun berkulit tebal, Lu Zhenping merasa sedikit malu saat ini. Ia melambaikan tangan dan mengusir anak-anak itu keluar dari ruangan. Jangan bicara omong kosong, teruslah mainkan permainanmu. Rasa malu dan marah membuat suara Lu Zhenping sedikit keras, yang mengejutkan Ming Kei dalam pelukan Lu Mingyang, yang segera bersandar di bahu saudaranya dan memeluk lehernya erat-erat dengan tangan kecilnya. Melihat putra bungsunya, Lu Zhenping merasa sedikit menyesal. Putranya ini, yang jarang ia temui sejak lahir, hanya pulang sebentar untuk menghadiri pernikahan Lu Jiaseng, dan pergi lagi 2 hari kemudian. Saat itu, Ming Kei masih bayi mungil dan lembut, dan ia terlalu canggung untuk menggendongnya. Ia tidak menyangka akan kehilangan begitu banyak tahun dalam hidupnya. Setelah anak-anak pergi, ia berdiri lama di samping tempat tidur bata berpemanas tanpa berkata sepatah kata pun. Shen Meng merasa pusing dan tidak ingin bergerak. Ia bertanya-tanya apakah ia mengalami gegar otak. Untungnya, Lu Changzu hanya memiliki gagang sapu. Jika itu tongkat, ia mungkin sudah bertemu dengan Raja Neraka. Kepalamu masih sakit. Kalau sakit, aku akan membawamu ke rumah sakit untuk memeriksanya. Berbaring seperti ini tidak baik untukmu. Shen Meng menggeleng. Ia sama sekali tak ingin bergerak, apalagi lari ke rumah sakit. Perjalanannya sangat jauh, dan guncangannya bisa membuatnya muntah. Aku tahu kamu marah, dan yang sebenarnya kamu inginkan bukanlah uang.
Orang tua itu sudah sangat tua, aku, sebagai putranya, tidak bisa begitu saja memukulnya. Jika kamu, sebagai menantunya, berani menamparnya, orang-orang akan membicarakanmu di belakangmu besok. Uang yang dibayarkan ibumu dan istri putra keempatmu ada di sini. Jangan khawatir, masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Baik kamu maupun aku tidak bisa membalas setelah 2 pukulan yang kamu terima. Aku akan menyuruh Ming Yang pergi dan memberitahu ayahmu untuk menanganinya. Shen Meng, Pengelolaan bisnis, 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 dan bisnis lainnya. Shen Meng menutupi kepalanya dan berbalik. Ia diam-diam menatap pria yang baru saja berbicara. Apakah ia pikir ia sedang bercanda dengan menyuruh ayahnya, Shen Fugui, datang dan melawan Lu Changsu? Dua pria tua berusia lebih dari 50 tahun, dan ia masih ingin berpihak pada ayah mertuanya. Tidak, Lu Zhenping, apa yang kau pikirkan? Bagaimana mungkin kau berpikir untuk membuat dua orang tua berkelahi? Berapa usia mereka? Jika mereka terluka parah, apa aku tidak punya alasan untuk hidup? Hehehe, aku tahu kamu berbakti dan sopan, dan kamu pasti tidak akan setuju. Lihat, aku tidak salah menilaimu. Istriku tersayang, kamu sudah sangat menderita, tapi kamu masih memikirkan kesehatan suamimu. Kamu memang pantas menjadi istri militer. Aku tidak menyombongkan diri, tapi dengan kualitasmu, kamu termasuk yang terbaik di seluruh komunitas istri militer. Aku akan pergi menemui para pemimpin setelah aku kembali ke unitku. Mengapa kamu perlu menemui pemimpinnya? Shen Meng menyipitkan mata dan bertanya, dia benar-benar terkekeh. Dia tadinya berpikir orang ini benar-benar ingin Shen Fugui datang dan melawan Lu Changsu, tapi dia tidak menyangka kalau dia hanya mencoba menipunya. Orang-orang di zaman ini tidak terlalu jujur, mereka semua omong kosong. Kalau begitu, aku pasti akan meminta para pemimpin militer untuk memberi istriku spanduk besar bertuliskan, menantu perempuan tercantik, Shen Meng, dan memberinya bunga merah besar. Mulai sekarang, kau boleh berjalan di sisi keluarga Lu. Shen Meng tiba-tiba tersenyum cerah pada Lu Zhenping dan berkata, tidak perlu menunggu panji brokat besar dan bunga merah besar. Pukul saja kepalaku seperti ini, dan aku bisa berjalan menyamping hari ini, tidak melayang keluar. Lalu kau bisa membawa beberapa anak ke perjamuan. Lu Zhenping menyentuh lehernya, merasa diejek. Ia melirik Shen Meng, lalu menundukkan kepalanya lagi, mengulurkan tangan untuk menggenggam tangannya. Tangannya kapalan, hasil kerja keras bertahun-tahun. Aku tahu aku minta maaf membuatmu menderita hari ini. Suamimu dan istrinya juga sering menindasmu. Jangan khawatir, kalau mereka tidak bisa mengurus yang tua, apa mereka tidak bisa mengurus yang muda? Sulit bagimu mengurus anak-anak sendirian. Aku pulang sekarang, aku tidak bisa meninggalkanmu menghadapi semua ini sendirian. Ini minyak obat yang kubawa dari Yunan. Sangat membantu untuk area yang sakit setelah dipijat. Biar aku yang memijatnya. Sebelum Shen Meng sempat menolak, ia menuangkan minyak obat ke tangannya dan mulai memijatkannya ke dahi Shen Meng. Tekanannya begitu kuat hingga kepala Shen Meng tak mampu menahannya. Aduh sakit. Itu hanya akan berhasil jika menyakitkan, bersabarlah. Shen Meng meringis kesakitan, dan untuk sesaat, dia merasa seolah-olah telah melihat setan hitam dan putih. Oke, punggungmu masih sakit. Berbaliklah dan aku akan memijatnya. Tidak, tidak perlu. Cedera punggungku tidak serius. Kamu sudah lama tidak kembali. Keluarlah dan bermainlah dengan anak-anak. Aku hanya perlu istirahat. Sungguh, tidak perlu diberi obat apapun. Lu Zhenping tidak mempermasalahkan tangannya yang masih berlumuran minyak obat. Ia hanya membalikkan bahu Shen Meng dan mulai melepaskan pakaiannya. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga pakaian itu tak ubahnya seperti mie di tangannya. Apa yang membuatmu malu? Kita kan pasangan suami istri yang sudah tua. Dengarkan aku jodohmu, apa salahnya? Kecilkan suaramu, atau Ming Yang akan mengira aku menciummu. Shen Meng merasa gugup. Lu Zhenping hanyalah orang asing baginya. Meskipun sosok dan penampilannya sesuai dengan seleranya, bagaimana mungkin ia memintanya untuk membuka pakaian pada pertemuan pertama mereka? Sebenarnya, tidak perlu. Sebaiknya kau pergi sekarang. Tidak, bagaimana aku bisa membiarkan ini begitu saja? Cepat atau aku akan membawamu ke rumah sakit untuk diperiksa. Shen Meng tak bisa menolak, dan ia takut anak-anak di luar akan berlari masuk dengan gegabah jika mendengar suaranya. Maka, ia berbalik, tangannya gemetar saat membuka kancing baju dan mantelnya. Di baliknya, ia hanya mengenakan rompi. Membelakangi Lu Zhenping, ia melepas tali bahu, memperlihatkan bekas merah dan bengkak di punggung dan bahunya. Tatapan Lu Zhenping menyapu punggungnya. Ketika melihat bekas luka kecil di pinggangnya, tatapannya berhenti sejenak, dan ia merasa lega. Ia lalu menuangkan minyak obat dan memijat bahu Shen Meng tanpa berkata apa-apa. Setelah selesai, dia menyingkirkan minyak obatnya dan menarik selimut untuknya. Pijatlah dengan minyak obat ini setiap hari, dan kamu akan merasa jauh lebih baik dalam beberapa hari. Kamu harus istirahat. Aku akan pergi ke rumah keluarga Lu. Aku membelikan ini untukmu saat aku kembali. Ini terlihat bagus untukmu. Aku akan memasak makan malam nanti. Jangan khawatirkan anak-anak. Tidurlah yang cukup. Setelah Lu Zhenping selesai berbicara,
dia meletakkan pakaian yang dipegangnya di samping bantal dan dengan hati-hati menutup pintu di belakangnya saat dia pergi. Shen Meng melirik ke arah pintu, wajahnya sedikit memerah. Ia mengulurkan tangan dan menggeledah pakaian-pakaian yang terbungkus kantong kertas minyak. Ternyata itu adalah gaun kaki merah, gaya yang dianggap baru untuk era ini. Sayangnya, cuaca semakin dingin, jadi ia tidak bisa memakainya terlalu sering. Ia dengan santai melemparkannya ke dalam penyimpanan spasialnya, memejamkan mata untuk beristirahat, dan mencoba dengan cepat menjernihkan ingatan-ingatan yang campur aduk dari benaknya. Ketika Lu Zhenping kembali ke ruang utama, ia melihat beberapa anak bermain dengan miniatur pesawat dan tank. Ia mengangkat sebelah alisnya. Ia bisa melatih para rekrutan baru yang keras kepala itu dengan baik, jadi tak ada alasan baginya untuk tidak bisa mengendalikan anak-anak nakal ini. Apakah kamu bersenang-senang, nak? Begitu melihatnya, Lu Mingke berbalik dan bersembunyi di belakang Lu Mingyang. Matanya, yang sangat mirip dengan mata Lu Mingyang, berkedip-kedip saat menatapnya. Penampilannya yang menggemaskan meluluhkan hati Lu Zhenping. Dia mengulurkan tangan dan menarik Lu Mingke keluar dari belakang Lu Mingyang, melemparkannya tinggi ke udara, dan dalam sekejap menangkapnya lagi dalam pelukannya. Ah! Lu Mingke terkejut. Ia meronta-ronta panik, lalu tiba-tiba jatuh ke dalam pelukan yang erat dan hangat. Pelukan ini berbeda dari pelukan ibunya, dan membuatnya merasa sangat aman. Ia melihat ke bawah dan menyadari bahwa tingginya juga lebih tinggi daripada saat ia berada di pelukan ibunya. Ia sedikit terkejut dengan pelukan itu. Anak bodoh, Ming Yang, Ming Liang, Ming Fang, kalian sudah lama tidak bertemu ayah kalian, ada apa? Tidak bisakah kalian menyapa orang lagi? Anak-anak saling bertukar pandang, dan di bawah tekanan kehadirannya, mereka semua menundukkan kepala dan, dengan sangat masuk akal, memanggil, ayah. Nah, Paman Chang Hong bilang ibumu sangat baik padamu akhir-akhir ini. Ngomong-ngomong, selain menyekolahkanmu, apalagi yang sudah dia lakukan untukmu? Bab 86. Lu Zhenping berjalan menuju halaman tua dengan berat hati. Di tengah perjalanan, ia bertemu Sun Sanzi, yang selalu berhubungan baik dengan Lu Jiaxuan. Insiden yang terjadi di rumah keluarga Lu siang tadi telah menjadi topik hangat di desa keluarga Lu. Beberapa orang berpikir bahwa Lu Zhenping melakukan hal yang benar. Ayah mertua macam apa yang memukul menantu perempuannya? Itu lelucon. Beberapa orang menganggap Lu Zhenping anak yang tidak berbakti karena langsung menyusahkan orang tuanya begitu ia kembali. Bisakah seorang istri dibandingkan dengan orang tua? Ada banyak istri di pedesaan yang memukuli suami mereka. Mereka tidak akan patuh jika dipukul. Mereka akan patuh dan mendengarkan jika dipukul beberapa kali. Shen Meng pergi ke kota kabupaten, membeli sepeda, dan bahkan mendapat surat dari pabrik batu bata dan genteng. Jika tidak ada bisnis gelap yang terlibat, siapa yang bisa mempercayainya? Sun Sanzi dulu sangat mengagumi Lu Zhenping, tetapi hari ini ia bahkan tidak menyapanya dan berjalan melewatinya dengan marah. Ia marah karena Lu Zhenping telah mempermalukan adik iparnya, Jiao Jiao, di depan begitu banyak orang demi Shen Meng. Bagaimana mungkin ia begitu kejam? Lu Zhenping tidak tahu siapa Sun Sanzi, dan tanpa meliriknya, dia berjalan langsung menuju rumah keluarga Lu. Sun Sanzi memperhatikan sosoknya yang menjauh dan mencibir, mereka yang tersihir akan mendapat balasan cepat atau lambat. Liu Sanjin berbaring di kang, ranjang batu bata yang dipanaskan, tubuhnya gemetar. Di sampingnya, Lu Changzu mengisap pipa tuanya, menatap kosong keluar dengan tatapan kosong. Apakah dia benar-benar menanyakan hal itu? Tentu saja benar. Dia bertanya tentang festival perahu naga tahun Suyu kembali. Apa yang harus kita lakukan, Pak Tua? Apa menurutmu dia tahu? Lu Changzu menggertakkan giginya, menatap orang di kang, dan berkata dengan tegas, memangnya kenapa kalau dia tahu? Dia tahu aku masih ayah kandungnya. Hubungan kami baik-baik saja selama ini. Apa, dia pikir dia bisa memberontak? Liu Sanjin menyibak selimut, menatap Lu Changzu dengan sedikit kesal. Semua ini salahnya. Jika bukan karena Lu Changzu, ia tidak akan merasa begitu bersalah setiap kali bertemu putra sulungnya selama ini. Tapi aku bukan ibu kandungnya. Kalau saja kau membiarkan Bai Suyun membawanya pergi saat itu, kau pasti sudah menyelamatkanku dari semua sakit hati ini selama bertahun-tahun. Dia menghabiskan semua makananku selama bertahun-tahun, lalu dia berbalik dan membantu istrinya menindasku. Aku benar-benar membesarkan anak yang tidak tahu berterima kasih. Wah. Diam, pelankan suaramu, apa kau takut orang lain tidak mendengarmu? Biarkan Bai Suyun membawanya pergi. Dia sudah mengirimi kita uang selama bertahun-tahun, kenapa kau tidak menyebutkannya sama sekali? Kedua putrimu bisa menikah di kota kabupaten dan hidup nyaman, dan putra bungsumu bahkan menjadi manajer gudang di tim produksi. Anak-anakmu sungguh luar biasa. Suyun telah membantumu di balik layar. Wanita tua itu telah menjalani kehidupan yang baik bersamaku selama bertahun-tahun, kau seharusnya merasa cukup. Merasa bersalah setelah dibentak, Liu Sanjin segera menutup mulutnya dan melirik ke arah pintu dengan waspada, takut ada yang mendengar percakapan mereka. Menyebut Bai Suyun, membangkitkan emosi mereka berdua. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, mereka masih bisa langsung mengingat seperti apa rupa Bai Suyun saat pertama kali datang. Saat itu, Bai Suyun adalah seorang pemuda terpelajar yang datang ke desa Lujia untuk bekerja di pedesaan. Ia adalah seorang wanita muda dari kota, tetapi ia tidak bisa mengangkat jari atau membawa barang berat. Ia bahkan bisa tersedak bubur gandum dan berdarah.
Ia sangat rapuh. Wanita muda yang lembut ini menimbulkan sensasi di seluruh desa Lujia, banyak pemuda terpelajar dan pria muda di desa yang jatuh hati padanya. Ia baik hati dan mudah didekati, dan tahu banyak hal yang tidak diketahui orang lain. Ia juga tahu cara mengobati penyakit ringan dan penyakit ringan dengan menggunakan ramuan yang ia kumpulkan dari pegunungan. Beberapa gadis di desa tidak pernah bersekolah atau belajar membaca, tetapi Bai Suyun tidak meremehkan mereka. Jika ada yang bertanya tentang membaca dan menulis, ia akan lebih bersemangat daripada orang yang bertanya. Liu Sanjin adalah seorang gadis dari desa sebelah. Ia telah lama bertunangan dengan Lu Changsu. Ia sering datang ke desa keluarga Lu. Awalnya, ia sangat menyukai Bai Suyun. Suatu ketika, ia sakit parah, dan Bai Suyunlah yang pergi ke gunung untuk mengumpulkan tanaman obat dan menyelamatkannya. Saat itu, ia sangat berterima kasih kepada Bai Suyun. Namun, lambat laun, perasaan ini berubah. Ketika mata Lu Changsu sering tertuju pada Bai Suyun, dan ketika ia merasa rendah diri, malu, dan takut kehilangannya, perasaan ini mulai terdistorsi. Bai Suyun terlalu luar biasa. Di permukiman pemuda terpelajar dan desa, banyak orang berusaha mencarikannya jodoh, memimpikannya istri seperti itu. Namun, bagaimana mungkin seekor angsa cantik bisa terdampar di selokan yang bau? Bai Suyun akan pergi. Dia terlalu luar biasa. Keluarganya membantunya mendapatkan pekerjaan, dan ada banyak lowongan pekerjaan di kota. Dia akan segera kembali ke kota besar. Banyak penduduk desa berterima kasih padanya, dan mereka semua makan dan minum bersama untuk mengadakan pesta perpisahan untuknya. Malam itu, beberapa orang menatapnya dengan mata hijau, yang masih diingat Liu Sanjin hingga kini. Ia bahkan merasa takut ketika memikirkannya. Setelah makan malam selesai, Bai Suyun kembali ke permukiman pemuda terpelajar. Ia tidak melihat orang-orang yang mengikutinya. Liu Sanjin melihat mereka, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia dilanda kecemasan. Kemudian ia melihat Lu Changsu mengikuti mereka. Kecemasannya perlahan tergantikan oleh kecemburuan. Ia berpikir sebaiknya ia membiarkan Lu Changsu pergi dan melihat bagaimana wanita muda ini dihancurkan. Ia berharap Bai Suyun akan pergi dengan reputasi buruk dan menjalani kehidupan yang menyedihkan. Namun, ia tak pernah menyangka Bai Suyun dan Lu Changsu akan berakhir bersama. Ia menyesali berkali-kali mengapa ia tak menghentikan Lu Changsu dan mengapa mimpi buruknya tetap menjadi kenyataan. Ketika Bai Suyun terbangun, Lu Changsu sedang berlutut di tanah. Liu Sanjin tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Yang diketahui hanyalah setahun kemudian, keluarga Bai Suyun telah mengirimi mereka seorang anak. Saat itu, ia telah menikah dengan Lu Changsu. Meskipun Lu Changsu tidak begitu baik padanya, ia akhirnya menikah dengan pria yang dicintainya, dan ia merasa sangat bahagia, begitu bahagia karena bersedia membesarkan anak itu. Hari-hari damai itu tak berlangsung lama. Bai Suyun kembali. Ia masih gadis muda yang lembut dan tenang, tetapi sorot matanya penuh kebencian. Liu Sanjin merasa dirinya hanyalah badut, sampah, dan kotoran di hadapannya. Ketika ia datang untuk membawa Lu Zhenping pergi, Lu Changsu tidak setuju, dan ia pun tidak setuju. Ia telah membesarkan putranya selama 5 tahun, dan meskipun terkadang ia bersikap tidak baik kepadanya, dan meskipun keberadaannya mengingatkannya bahwa ia adalah anak dari suaminya dan wanita lain, ia tetap menolak untuk mengembalikannya kepada Bai Suyun. Ia merasa selama anak itu ada di tangannya, ia telah menang. Bai Suyun dan Lu Changsu mengobrol cukup lama. Ia bahkan tidak bisa mendengar karena Bai Suyun membawa 2 preman kali ini, dan ia bahkan tidak bisa mendekat. Untungnya, Bai Suyun setuju untuk menjaga anak itu dan bersedia memberikan tunjangan anak sebesar 20 yuan per bulan, asalkan mereka merawat anak itu dengan baik. Ia sangat gembira mendengar kabar itu. Tak seorang pun tahu bahwa ia sedang hamil saat itu dan persediaan makanan keluarganya hampir habis. Lu Zhenping tak hanya memakan putranya, tetapi juga dewa kekayaannya. Ia sangat bahagia dan mengantar Bai Suyun masuk ke mobil sambil tersenyum. Jika ingatan itu berakhir di sana, semuanya akan baik-baik saja, tetapi ketika Bai Suyun menutup pintu mobil, dia mencondongkan tubuh ke dekat telinganya dan berkata, kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan mendapat balasan. Ia tak bisa memahaminya, tapi ia tahu itu mungkin kutukan yang akan membalas dendamnya. Sebelum sempat menjawab, ia melihat sosok mungil Lu Zhenping berdiri di balik pintu, matanya terpaku pada wanita di dalam mobil. Tatapan itu membuatnya ketakutan. Bab 87. Dia masih muda dan tidak memperhatikan saat itu, tetapi hari ini, ketika Lu Zhenping menyebutkannya, dia terkejut menyadari bahwa Bai Suyun adalah orang yang luar biasa, bagaimana mungkin putranya kurang dari itu. Setelah membentak Liu Sanjin, Lu Changsu kembali duduk di bangku kayu dan menyalakan sebatang rokok lagi. Tiba-tiba ia merasa jauh lebih tua. Matanya mengamati jari-jarinya yang memegang pipa, yang hitam dan kotor, persis seperti dirinya. Bai Suyun adalah gadis yang begitu luar biasa, bak peri. Semua orang di desa-desa sekitarnya memperhatikannya, tetapi ia memperlakukan semua orang sama. Tak ada yang berbeda di matanya. Ia juga memendam rasa cinta padanya dan bertanya-tanya apakah ia berbeda dan mampu membuat tatapannya terus tertuju padanya. Meskipun mereka sudah bertunangan dan akan menikah, ia tetap jatuh cinta padanya. Memikirkan hal ini, Lu Changsu terbatuk 2 kali, merasa sedikit canggung. Malam itu, setelah Bai Suyun pergi, ia memikirkannya berulang-ulang dan mengikutinya.
Ia berpikir bahwa peri tidak turun ke dunia fana, dan gadis sebaik itu seharusnya tidak perlu menjalani hidup yang sulit. Ia tidak memikirkan hal lain saat mengikutinya. Ia hanya ingin mengucapkan selamat tinggal, mengungkapkan perasaannya, dan meninggalkannya sebagai kenangan. Kesempatan untuk berbicara dengannya saja sudah cukup baginya untuk dikenang seumur hidup. Namun saat dia mengikutinya, dia melihat pemandangan yang membuat matanya terbelalak ngeri. Satu orang menahan Bai Suyun dan menutup mulutnya, sementara orang lain dengan tidak sabar melepas celananya. Tanpa pikir panjang, ia mengambil batu dari tanah dan memukul punggung salah satu dari kedua pria itu dengan bang, lalu meraih Bai Suyun dan berlari. Sebelum mereka pergi jauh, mereka mendengar langkah kaki berdesir di belakang mereka. Ia hanya bisa bersembunyi bersama Bai Suyun di semak-semak yang dalam di hutan. Saat mereka sedang waspada mengawasi siapapun yang mungkin tiba-tiba keluar, tangan Bai Suyun mencengkeram lehernya. Saya diberi obat kotor, tolong selamatkan saya. Suara terengah-engah itu tiba-tiba menyentakkan ketegangan dalam pikirannya, dan dia segera memeluk Bai Suyun dan menciumnya, tetapi setelah beberapa saat dia tiba-tiba mendorongnya menjauh. Siapa aku? Tempat macam apa ini? Jika aku benar-benar mengambil Bai Suyun, hidupku akan berakhir. Aku akan terjebak di tempat terpencil dan miskin ini seumur hidupku. Bertahun-tahun kemudian, aku tidak akan berbeda dengan para wanita tua yang bergosip di pintu masuk desa. Rasionalitasnya yang tersisa mendorong Bai Suyun menjauh, lalu menyeretnya ke genangan air yang lebih dalam di hutan. Ia mendorongnya masuk, menyaksikan kekasihnya menangis dan memohon, tetapi pada akhirnya ia tak kuasa menahan diri. Setelah itu, ia benar-benar kehilangan niatnya untuk mengirimnya kembali ke kota. Melihat wanita dalam pelukannya, ia bahkan membayangkan kehidupan yang indah bersama di masa depan. Baru setelah wanita itu terbangun dan Liu Sanjin mengejarnya, mengumpat dan memaki, ia tersadar dari lamunannya. Setelah tiba di halaman tua, Lu Zhenping langsung menuju kamar Liu Sanjin dan Lu Changsu. Ia memindahkan bangku dan duduk di hadapan Lu Changsu. Untuk sesaat, tak satu pun dari mereka berbicara. Tak tahan lagi dengan keheningan itu, Liu Sanjin terbatuk 2 kali sebelum berkata, "Bos, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kakak ketiga sudah memberimu uang?" Mendengar kata-katanya, Lu Zhenping langsung menepuk-nepuk sakunya, lalu tiba-tiba teringat bahwa rokok yang dihisapnya saat pulang hari ini adalah rokok terakhirnya. Ia memutuskan untuk menyerah dan melirik Liu Sanjin. "Nenek, apakah menurutmu pantas kalau aku masih memanggilmu, Ibu, mulai sekarang?" Kata-kata ini membuat segalanya menjadi jelas, dan baik Lu Changsu maupun Liu Sanjin menjadi pucat. "Putra sulung, apa maksudmu? Ibumu sudah membesarkanmu bertahun-tahun, bagaimana mungkin kau tidak memanggilku ibu? Apa ada yang memberitahumu sesuatu? Apa ada bajingan tak berperasaan yang mencoba menebar perpecahan di antara kita? Apa istrimu yang mengatakannya? Bukankah aku sudah memberitahumu? Dia pembuat onar, dia tidak menginginkan kebaikan untuk keluarga kita. Kau harus memberinya pelajaran, kalau tidak, dia bisa merusak cucu-cucuku. Shen Meng sangat baik kepada anak-anak dan mengajar mereka dengan baik. Dia jelas lebih bahagia daripada aku waktu kecil dulu. Jangan katakan itu lagi. Aku tidak suka mendengarnya." Sikap Lu Zhenping membuat Lu Changsu marah. Ia tiba-tiba berdiri, mondar-mandir 2 kali, lalu menunjuk Lu Zhenping dengan jari gemetar dan mulai mengumpat. "Kau tak mau dengar ini. Masih banyak lagi yang tak mau kau dengar. Dasar brengsek, ibumu membesarkanmu selama ini. Sekalipun tak melakukan hal hebat, dia pasti bekerja keras. Kau hanya ingin menjilat ibumu sendiri karena kau melihat betapa hebatnya dia. Jangan salahkan aku karena tak memperingatkanmu, kau tak ditakdirkan untuk itu. Darahku mengalir di pembuluh darahmu, dan ibumu sendiri memandang rendah dirimu. Dan istrimu, selalu pergi ke kota, menyekolahkan anak-anak, dan bahkan belajar bersama anak-anak setiap hari. Apa yang dia coba lakukan? Hehehe, bukankah dia hanya ingin keluar? Kau bertugas di militer setiap hari, berapa hari kau sebenarnya di rumah? Jika aku tak memberinya pelajaran hari ini, siapa tahu dia akan kabur dengan pria liar mana, meninggalkanmu, seorang bujangan tua, dengan beberapa anak. Kehidupan baik macam apa yang akan kau jalani nanti? Aku melakukan ini untukmu, dasar brengsek tak berguna." Ia mengumpat dengan keras, seolah ingin melampiaskan semua kekesalannya saat mengutuk Shen Meng dan Lu Zhenping. Ia tak tega mengutuk Bai Suyun. Terkadang ia merasa telah menodainya. Setiap kali bertemu Lu Zhenping, ia menyesali mengapa ia tidak bertahan lebih lama dulu. Mungkin Bai Suyun akan pulih sebentar lagi, lalu ia akan menjadi dermawan Bai Suyun dan bisa sering bertemu dengannya. Lebih baik daripada sekarang, saat kita hanya bertemu sekali selama bertahun-tahun ini, hanya 1 kali saja. Ayah benar. Bai Suyun baik-baik saja dan sangat bahagia. Aku sudah bertemu dan bahkan berbicara dengannya. Ayah, selama ini, dia tidak menyalahkan ayah dan bahkan berterima kasih kepada ayah. Jika bukan karena ayah, dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi saat itu. Dia juga tidak menyesal melahirkanku. Namun, aku benar-benar ingin bertanya, apakah ayah benar-benar tidak punya motif egois saat itu? Perkataan Lu Zhenping membuat Lu Changsu tertegun sejenak, awalnya karena gembira, lalu karena terkejut. Apakah dia tidak punya motif egois? Lu Changsu tak pernah merenungkan dirinya sendiri, tetapi ketika ia bertemu mata putranya, ia memalingkan muka dengan perasaan bersalah. Mawar itu tumbuh di tebing dan hampir hancur oleh angin dan hujan.
Ia mengulurkan tangan dan memetiknya. Bukankah ia ingin menaruh bunga itu di vasnya sendiri? Melihat ekspresi Lu Changzu, Lu Zhenping langsung mengerti bahwa Lu Changzu mungkin awalnya tulus ingin menyelamatkan Bai Suyu, tetapi setelah terus-menerus memohon, ia perlahan-lahan goyah dan bahkan merasa tidak punya pilihan lain. Ia berharap semuanya akan menjadi kenyataan dan mereka berdua akan bersama selamanya. Ia juga berharap jika mereka kembali ke kota, Lu Changzu akan membawa Bai Suyu bersamanya untuk menjalani kehidupan yang baik. Namun Bai Suyun tidak melakukannya. Dia pergi sendirian. Hal ini mengubah antisipasi Lu Changzu akan kehidupan yang lebih baik berubah menjadi kebencian, dan kebencian itu berubah menjadi kebencian setelah melihatnya. Ia tak ingin melanjutkannya lebih jauh. Itu adalah dendam dari generasi sebelumnya. Dulu ia merasa hidup tak berarti, tetapi kini berbeda. Ia merasa hidupnya akan sangat berbeda mulai sekarang. Tidak perlu bicara lagi, aku tidak mau mendengarnya. Aku tidak peduli Bai Suyun mengirimimu uang. Aku tidak akan berhenti memberimu 3 yuan sebulan atas perawatanmu selama bertahun-tahun. Mulai sekarang, jalani hidupmu dengan tenang dan jangan ganggu Shen Meng dan anak itu lagi. Ini peringatanku. Bab 88. Shen Meng tidur sampai lewat pukul 6. Ketika ia bangun, kepalanya masih pusing dan sedikit sakit. Ia mengangkat tangannya dan dengan lembut mengusap luka di dahinya, lalu tak kuasa menahan diri untuk mendesis. Ming Fang mendengar suara itu dan segera berlari masuk. Bu, sudah bangun. Lapar. Ayah sudah membuat makanan, ibu mau bangun dan makan sesuatu. Shen Meng menggelengkan kepalanya. Ia baru saja bangun dan tidak merasa lapar sama sekali, hanya sedikit haus. Ia hendak meminta Ming Fang menuangkan air untuknya ketika pintu kamar tidur didorong terbuka lagi dan Lu Zhenping masuk. Mungkin karena ia sedang berbaring, dari sudut ini, Lu Zhenping tampak sangat tinggi. Masih merasa tidak enak badan. Shen Meng mengangguk dengan ekspresi sedih. Ia memang merasa tidak enak badan. Ia pikir kali ini, seperti saat pertama kali bertransmigrasi, ia akan pulih dengan cepat, tetapi ia tidak menyangka kepalanya akan semakin sakit setelah tidur siang. Ini tidak bisa terus berlanjut. Aku akan mencari seseorang untuk membawamu ke rumah sakit. Aku tidak pergi, aku tidak ingin pindah. Lu Zhenping menyadari ada yang tidak beres dengan suaranya, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya. Dahinya agak panas, jadi ia tak berani menunda dan berbalik untuk pergi. Lu Mingfang menatap ibunya yang tampak lesu, menyentuh dahinya dengan tangan kecilnya, lalu dengan lembut menempelkan wajahnya ke dahi Shen Meng. Ibu, apakah ibu merasa tidak enak badan? Tidak apa-apa, Mingfang, ibu baik-baik saja, jangan khawatir. Ming Yang, Ming Liang, dan Lu Mingkai, yang sedang menunggu Shen Meng keluar untuk makan malam di ruang utama, melihat ayah mereka bergegas keluar dengan panik dan bergegas masuk ke kamar. Mereka bertiga berbaring di tepi kang, tempat tidur bata berpemanas. Lu Mingkai hampir tidak bisa mencapai kepala kang. Ia menggosok-gosokkan kakinya ke depan dan ke belakang, menendang sepatunya, dan naik ke kang sekuat tenaga, menyandarkan kepala kecilnya di kaki Shen Meng. Bu, ada apa? Sakit kepala ibu masih ada. Melihat mata Shen Meng yang menyipit dan ekspresi tidak menyenangkan, mata Lu Mingyang memerah karena marah. Ini semua salah kakek, ini semua salahnya. Kalau bukan karena dia, ibu tidak akan begitu menderita. Aku akan pergi dan menyelesaikan masalah ini dengannya. Setelah mengatakan itu, ia bergegas keluar. Shen Meng terkejut dan tiba-tiba duduk. Gerakannya terlalu tiba-tiba dan memperparah cedera punggungnya, menarik tendonnya. Ia merintih kesakitan. Kakak, cepatlah kembali, ibu kesakitan. Shen Meng menahan rasa sakit dan berbalik menatap Lu Mingyang yang ragu-ragu apakah akan pergi. Saat Mingyang kembali, kamu seharusnya tidak pergi. Kalau ada yang harus pergi, seharusnya ayahmu. Tidak pantas bagi junior sepertimu untuk pergi. Ibumu baik-baik saja. Dia mungkin menendang selimut saat tidur dan masuk angin. Jangan khawatirkan dia. Lu Mingyang menatap Shen Meng dengan agak keras kepala, kakinya melangkah keluar, masih ingin berlari keluar. Ibunya telah dipukul 2 kali tanpa alasan hari ini, dan dia melihatnya dengan jelas. Dahi ibunya memerah. Mereka telah berpisah dan menjalani hidup mereka dengan damai. Ibunya tidak pernah membuat masalah dan tinggal di rumah setiap hari untuk mengurus Xiao Kai dan mereka. Mengapa ada yang menindas ibunya? Ia, Ming Liang, dan Ming Fang akhirnya berhasil menjalani kehidupan yang nyaman dan damai. Ibu, istirahatlah. Aku akan kembali sebentar lagi. Lu Mingyang tidak patuh, dan kebencian membuncah di hatinya. Ia bergegas keluar, dan Shen Meng memanggilnya beberapa kali tetapi tidak bisa menghentikannya. Ia terhuyung-huyung saat mencoba turun dari kang ranjang bata berpemanas tetapi Lu Mingyang menyambar sepatunya. Ibu, jangan pergi. Berbaring saja dan istirahatlah. Biarkan kakakku pergi. Kalau saja dia tidak larinya cepat, aku pasti sudah pergi juga. Apa katamu? Shen Meng merasa tak percaya. Ia teringat kata-kata yang didengarnya dalam mimpinya, tentang keadaan Lu Mingyang dan Lu Mingliang yang menyedihkan. Ia telah berusaha sebaik mungkin untuk bersikap baik kepada kedua anak itu dan meredakan rasa dendam dan kebencian mereka. Ia menatap kosong ke arah anak-anak di depannya. Kita semua sudah berpisah rumah. Kakek baru pulang sebentar, dan dia sudah membawa sapu untuk menindas ibu. Seiring waktu, dia jadi punya kebiasaan menindasmu sesekali. Hanya karena ayah pulang hari ini mereka bisa membayar ganti rugi.
Kalau ayah tidak pulang, kita tidak tahu pukulan macam apa yang akan kita terima. Bu, ibu tidak tahu, bibi keempat mencabut sejumput besar rambut Ming Fang. Aku sangat marah padanya. Aku sangat marah sampai ingin menggertakkan gigiku, akan kucukur abis rambut bibi. Kata Lu Mingkai dengan suara kekanak-kanakan, sambil memeluk ibu siang-siang dengan tangan kecilnya. Perkataan kedua saudara itu membuat Shen Meng merinding. Ia menatap Lu Mingkai yang menggemaskan. Bagaimana mungkin anak sekecil itu bisa mengucapkan kata-kata kasar seperti itu? Shen Meng menelan ludah, dan seolah masih ingin memastikan, bertanya lagi. Mingkai, aduh, apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Mata Lu Mingkai berbinar. Ia pikir ibunya ingin memujinya, jadi ia segera duduk tegak. Ia menyeringai, memperlihatkan gigi susunya, dan berkata, aku sudah mencukur abis rambut bibi. Kakak akan mencari kakek. Aku ingin sekali dipukuli. Ayah pasti akan menghajarnya, hehehe. Shen Meng, mereka bukanlah putra-putra sulung kesayangannya. Mereka bisa dibilang leluhurnya. Diam, siapa yang mengajarimu bicara seperti itu? Mingkai, berapa umurmu? Kamu sudah memikirkan hal-hal ini. Kamu tidak boleh memikirkan atau mengatakan hal-hal ini lagi. Dan kamu, Ming Liang, lebih baik kamu cepat-cepat dan memenangkan kembali adikmu, atau ibumu akan marah. Melihat ibunya memarahinya dengan wajah dingin, Lu Mingliang cemberut dan mundur selangkah, maksudnya jelas dia tidak ingin pergi, meskipun mereka melakukannya demi kebaikan ibunya. Bu, nanti kalau adikku pulang, kakek dan nenek nggak akan berani ganggu ibu lagi. Bu, ibu harus percaya sama aku. Shen Meng menunjuk Lu Mingliang dengan jari gemetar dan berkata, sebaiknya kau pergi sekarang, ibumu masih bisa bicara baik-baik denganmu. Kalau kau tidak pergi, kau, Lu Mingyang, dan Lu Mingkai jangan pernah memanggilku ibu lagi. Mulai sekarang, aku hanya akan menganggap Ming Fang sebagai putriku. Sebaiknya kau percaya apa yang kukatakan. Kalau aku serius, aku bahkan tidak mau ayahmu memberitahumu. Teguran kerasnya mengejutkan Lu Mingliang sesaat, membuatnya tersentak dan mundur. Ketika tersadar, ia langsung menatap Shen Meng dengan panik. Ibu, jangan marah. Aku akan segera mencari kakak tertuaku dan membawanya kembali. Tolong jangan menyangkal kami sebagai anakmu, ibu. Tolong jangan marah, tolong jangan marah. Dia berbalik dan hendak berlari keluar, tetapi begitu sampai di halaman, dia melihat kakak laki-lakinya sedang diseret pulang dengan tengkuknya oleh ayah mereka. Lu Mingliang, apakah kakak laki-lakinya sudah sampai di rumah kakeknya atau belum? Kenapa kalian berdiri di sana? Ibumu sedang tidak enak badan, aku akan segera membawanya ke rumah sakit. Kalian makan di rumah, mandi, dan tidur lebih awal. Paman ketiga kalian akan tinggal di rumah dan menjaga kalian sampai kalian tidur. Kalian semua sudah dewasa sekarang, kalian bisa mengurus diri sendiri, kan? Wajah Lu Mingyang memerah karena ditarik. Nada bicara ayahnya jelas menunjukkan bahwa ia meremehkannya. Ia berjinjit agar lebih nyaman. Meskipun tampak agak berantakan, ia tetap dengan keras kepala berkata, ya. Anak baik, kamu makan, mandi, dan tidurlah lebih awal. Paman ketigamu akan segera datang. Kunci pintunya malam ini, jaga Xiaokai baik-baik, dan besok kamu bisa memanaskan bakpao kukusmu, makan kedelai fermentasi, dan pergi ke sekolah. Kamu sudah dewasa sekarang, bukan anak kecil lagi. Jangan bergantung pada ibumu untuk segalanya, seolah-olah kamu tidak pernah disapi. Lu Mingliang, kita hanya anak-anak, bukan? Bab 89. Paman Guai datang lagi dengan gerobak sapinya, tetapi ia membawa serta istrinya. Zhu Juying tidak betah di rumah. Bahkan berbaring di kang tempat tidur bata berpemanas ia masih merasa sangat tidak nyaman. Keluarganya sedang mengalami tahun yang buruk. Menantu perempuannya ribut sepanjang hari. Ia merasa sesak napas setiap kali keluar kamar. Ceritakan apa yang terjadi. Xiao Meng orang yang sangat baik. Changzu sudah gila. Dia datang ke rumah kami dan memukuli menantunya. Lihat apa yang dia lakukan pada anak itu. Dia harus pergi ke rumah sakit kabupaten tengah malam nanti. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang buruk padanya? Sambil berbicara, Paman Guai menyikut Zhu Juying. Meskipun Zhu Juying merasa tertekan karena urusan keluarganya sendiri, ia langsung mengerti maksud suaminya. Benar. Kenapa tidak menikmati hidup yang baik saja daripada mencari kematian? Entah mereka sudah berpisah rumah tangga atau belum, pasangan itu bisa hidup sesuka hati. Kenapa kau harus ikut campur? Berapa umurmu? Kau sudah hampir meninggal, tapi masih saja ikut campur dalam kehidupan putra dan menantumu. Apa, kau sendiri yang menderita, dan kau tak tahan melihat pasangan muda itu hidup bahagia. Apa yang kau pikirkan? Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Xiao Meng, kau akan menjadi ayah mertua yang paling jahat. Putramu akan membencimu, cucumu akan membencimu, dan saat kau mati, bahkan tak akan ada yang meratapimu. Paman Guai. Tampaknya mereka tidak menghina Changzu sama sekali, melainkan mertua mereka. Jangan berisik, Juying. Hari sudah mulai gelap, dan semua orang masih terjaga. Kalau kita bicara sekeras itu, orang-orang akan mendengar kita. Changzu dan aku saudara dekat, jadi kita tidak bisa saling memaki sekeras itu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa bertemu lagi. Kalau kau takut aku akan berkata kasar, jangan membuat semuanya terlihat buruk.
Kau sudah memisahkan keluarga, jadi kenapa repot-repot memikirkan cara mencari nafkah? Kalaupun Xiao Meng tidak memberikan surat keterangan pabrik batu bata itu kepada keluarganya, bagaimana mungkin surat itu berakhir di tanganmu? Bukankah ini konyol? Dan masalah ini, aku sudah memikirkannya, tapi aku tidak tahu bajingan mana yang membocorkannya. Bukankah ini hanya merugikan orang lain? Paman Guo mengerutkan bibir, melihat sekeliling, lalu mendekat ke Zhu Juying. Sebelum ia sempat bicara, Zhu mendorongnya ke samping. Apa yang kau lakukan? Aku sangat kesal. Kenapa kau mendekat begitu saja, orang tua? Ada apa? Aku punya sesuatu untuk diceritakan. Istri Laizi di pintu masuk desa bilang Direktur Guo yang mengatakannya, dan istri Chang Zhu bilang dia tahu darinya. Zhu Juying terbelalak kaget, tak menyangka ternyata Direktur Guo yang datang. Kalau dipikir-pikir lagi, sepertinya Direktur Guo dan Xiao Meng sedang pergi keluar ketika Ming Fang hampir jatuh ke sungai hari itu, dan sepertinya ada orang di luar yang sedang mencari mereka. Jantungnya berdebar kencang. Bukankah seharusnya Direktur Guo berhubungan baik dengan Shen Meng? Mengapa dia berbalik dan memberitahu nenek sihir Liu Sanjin berita ini? Bagaimana mungkin dia begitu licik? Untungnya, kami mengetahuinya lebih awal. Asal kami tahu dia yang mengatakannya, itu sudah cukup. Lihat betapa tertekannya Zhenping. Kalian bisa melihat bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Direktur Guo mungkin ingin meminta bantuan Zhenping, tapi siapa sangka dia telah mengambil jalan yang salah. Dia mungkin menyesalinya sekarang. Pasangan lansia itu mengendarai gerobak sapi menuju rumah Shen Meng. Zhu Juying mengkhawatirkan anak-anaknya, jadi ia tinggal di rumah untuk membantu mengurus mereka. Mereka telah menghabiskan beberapa hari bersama, dan Ning Yang beserta anak-anak lainnya menyambutnya dengan hangat. Setelah Zhu Juying membantu menata gerobak sapi, Lu Zhenping menggendong Shen Meng beserta selimutnya ke atas gerobak. Setelah memastikan Shen Meng tertutup selimut dengan baik, ia merasa lega dan kembali ke tasnya untuk mengambil mantel. Ayahmu telah membawa ibumu ke rumah sakit daerah. Kalian berdua tinggal di rumah dan dengarkan nenek keempat. Matanya penuh peringatan. Ming Yang merasa ayahnya telah melewatkan sisa kalimatnya, yang mungkin jika mereka tidak mendengarkan, ia akan menghukum mereka saat ia kembali. Guo Xiuqin telah menghadiri pertemuan di komune sepanjang hari, dan ketika kembali, ia mengetahui bahwa keluarga Lu telah terlibat perkelahian, dan ia juga terlibat. Ia gemetar karena marah, berbalik untuk melihat anggota keluarganya, dan membanting tangannya ke meja. Siapa yang mengatakan itu? Seluruh keluarga hanya diam tak bersuara, yang membuatnya semakin marah. Ia tiba-tiba berdiri dan mendengus dingin. Tidak apa-apa kalau kamu diam saja. Mulai sekarang, jangan datang kepadaku dengan masalah apapun. Dan jangan harap aku akan meminta bantuan kakak iparku untuk urusan rumit apapun. Setelah selesai berbicara, ia berjalan keluar. Ia perlu menjelaskan kepada Shen Meng bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Awalnya, ia berpikir bahwa dengan berteman dengan Shen Meng, ia dapat menjalin hubungan dengan Lu Zhenping. Meskipun saat ini ia hanya bertugas di militer, banyak orang di daerah ini yang telah dimutasi kembali dari militer dan ditugaskan kembali. Jaringan koneksi ini melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh seorang sutradara perempuan biasa. Namun, semakin lama ia bersama Shen Meng, semakin ia menyadari betapa baiknya Shen Meng, cerdas, lembut, dan tulus. Ia ingin berteman dengan gadis sehebat itu, seperti seorang adik perempuan. Hei, Xiuqin, jangan marah. Ibumu yang mendengar obrolanmu dan Ziji waktu aku buang air kecil tadi malam. Maksudku baik. Aku pikir Ziji sudah tua dan ingin masuk tentara. Zhenping selalu berbakti. Kalau Sanjin yang bilang, bukankah kalau Ziji masuk tentara, itu cuma omongan Sanjin. Ibu, maksudku baik. Guo Xiuqin berbalik dan melotot ke arah ibu mertuanya. Bu, apa yang ibu lakukan? Apakah itu tentara Lu Zhenping? Dia tidak bisa begitu saja bilang bisa masuk. Tentara itu milik negara. Ziji ingin menjadi tentara, tapi kita harus lihat apakah dia cocok. Kalau dia tidak cukup ambisius, Zhenping tidak hanya tidak akan menginginkannya, tapi aku juga tidak akan melepaskannya. Zhenping memang berbakti, tapi berapa umurnya sekarang? Dia masih mendengarkan ibunya dalam segala hal. Orang tuanya menggunakan ini sebagai alasan untuk memukuli istrinya. Lihat saja nanti. Kalau ibu tidak bisa menenangkan Xiao Meng, Ziji tidak hanya tidak akan bisa masuk tentara, tapi dia bahkan tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus di masa depan. Ibu benar-benar tidak berguna dan tidak berguna. Masa depan cucu ibu akan hancur cepat atau lambat. Setelah Guo Xiuqin selesai berbicara, ia melangkah menuju pintu. Kata-katanya jelas tegas, yang membuat wanita tua itu terkejut, lalu menjatuhkan diri ke tanah. Ya Tuhan, aku sudah sangat tua, dan kau, direktur perempuan itu, masih saja memarahiku seperti ini. Apa aku sudah kehilangan muka? Untuk siapa aku melakukan ini? Bukankah ini semua demi putramu? Pada akhirnya, ini tetap salahku. Hakim, buka matamu dan lihatlah menantu perempuanku yang luar biasa ini. Dia menyiksa perempuan tua ini setiap hari. Kemarahan wanita tua itu segera menarik perhatian keluarganya. Direktur Guo berdiri di gerbang halaman, tak berdaya menyaksikan kejadian ini. Setiap kali neneknya berbuat salah, ia akan duduk di tanah dan meratap seolah-olah sedang sekarat. Apakah ia tahu ia salah? Sebenarnya ia tahu, tetapi mulutnya keras kepala seperti bebek mati.
Dokter memeriksa Shen Meng dan mendapati bahwa ia memang mengalami gegar otak, tetapi untungnya tidak terlalu serius. Ia akan dirawat di rumah sakit, dan jika tidak serius, ia bisa pulang besok. Lu Zhenping menatap Shen Meng, yang sedang diinfus dan tampak lesu, dengan penuh minat. Namun, dalam benaknya, ia hanya bisa membayangkan Shen Meng sedang bertarung melawan keluarga Lu. Dari sudut pandang manapun, Shen Meng tampak memiliki aura heroik tertentu. Bab 90. Shen Meng tidur sepanjang sore, dan setelah perjalanan yang bergelombang menuju ke sini, ia benar-benar tidak bisa tidur. Lagi pula, setelah semua keributan itu, ia merasa sedikit lapar. Ia sedikit mengangkat kelopak matanya dan melirik pria itu. Pria itu tampak sangat energik, dengan senyum di bibirnya. Hal ini membuat Shen Meng sedikit kesal. Ia sudah terbaring di ranjang rumah sakit, jadi apa yang lucu? Ia ingin bertanya apa yang lucu. Kalau kamu nggak bisa tidur, jangan paksa diri tidur dengan mata tertutup. Kalau badanmu mati rasa, apa aku harus memijatnya untukmu? Shen Meng, bukankah orang ini punya hubungan buruk dengan pemilik aslinya? Kenapa dia bicaranya begitu licin? Kenapa kamu tertawa? Kapan aku tertawa? Melihatmu berbohong seperti ini membuatku hancur. Kamu sudah menikah bertahun-tahun, dan kamu menghidupi keluarga sendirian. Kamu sudah bekerja sangat keras. Setelah Lu Zhenping selesai berbicara, ia membungkuk dan mendekatkan diri padanya, menarik selimut sedikit, lalu meletakkan tangannya di bahunya. Jarak mereka berdua sangat dekat, hampir seperti hidung bertemu. Mungkin karena merasa tidak enak badan, Shen Meng bereaksi agak lambat. Ia terdiam sejenak sebelum perlahan membuka matanya. Melihat wajah yang membesar di depannya, ia begitu terkejut hingga mengangkat tangannya untuk menepisnya. Pada saat ini, Lu Zhenping terhuyung mundur selangkah, alisnya berkerut, dan ekspresi terluka muncul di wajahnya. Xiao Meng, ada apa denganmu? Caramu menatapku aneh. Dulu kamu selalu bertanya padaku saat aku pulang, jadi kenapa kamu baru mendorongku? Kita sudah menikah bertahun-tahun, apa kamu menyimpan dendam padaku? Shen Meng, omongan manipulatif macam apa ini? Pemilik aslinya mendesakmu untuk pulang, tapi bukankah itu hanya karena dia ingin ikut wajib militer? Shen Meng menelan ludah dengan gugup. Dalam ingatannya, pemilik asli dan Lu Zhenping memiliki hubungan yang biasa saja. Pada malam pernikahan mereka, pemilik asli berinisiatif untuk tidur dengannya, karena takut pria itu sering jauh dari rumah, tidak menghargainya, dan tidak akan memberikan uangnya kepadanya di kemudian hari. Tetapi melihat perilaku Lu Zhenping, mungkinkah ia sebenarnya memendam perasaan yang mendalam terhadap pemilik aslinya, tanpa pemilik aslinya menyadarinya? Shen Meng mengerutkan bibirnya dan berkata, tidak, aku hanya merasa sedikit tidak nyaman karena kamu tiba-tiba begitu dekat denganku. Ya, benar. Wajar kalau kamu belum terbiasa setelah aku pergi bertahun-tahun. Istirahatlah sebentar, dan aku akan melihat makanan apa yang kita punya dan membelikannya untukmu. Shen Meng mengangguk, ingin dia segera pergi. Lu Zhenping tersenyum, mengulurkan tangan dan membelai rambutnya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Shen Meng menghela napas lega dan berbaring di tempat tidur. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba duduk. Ada yang salah, sangat salah. Sejak Lu Zhenping memoleskan obat hingga menyelimutinya, perilakunya tidak seperti yang seharusnya dilakukan seorang wanita yang telah menikah selama 3 tahun ketika menghadapi kekhawatiran seorang suami yang telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Namun, ia baru saja mengamati dengan saksama dan menyadari bahwa perhatian Lu Zhenping padanya tulus. Ia merasa sedikit gelisah. Lu Zhenping jelas sangat cerdik. Ia telah menjadi prajurit selama bertahun-tahun dan masih menjabat sebagai wakil komandan resimen. Ia telah melihat banyak sekali musuh yang licik. Shen Meng membanggakan dirinya memiliki ketajaman bisnis, tetapi dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang pria. Dia bukan orang yang cerdas, dan dia tidak tahu seberapa besar usaha yang dia lakukan dibandingkan dengan orang lain untuk masuk universitas. Bahkan setelah masuk universitas, dia tidak berani bermalas-malasan. Ia pikir selama ia bekerja keras, ia bisa menjalani kehidupan yang diinginkannya, tetapi kenyataan menamparnya berkali-kali. Terlalu banyak hal yang belum pernah ia lihat sebelumnya memengaruhi jiwanya, dan bahkan ketika ia kuliah, ia pun kesulitan untuk bercakap-cakap secara normal dengan orang lain. Ia harus menyerap ilmu seperti spons. Setelah mulai bekerja, ia tak berani bermalas-malasan, takut dipecat atau digantikan kapan saja. Di mana ia bisa menemukan waktu untuk berkencan. Ia bahkan tak punya hari libur. Shen Meng gelisah dan khawatir tentang hubungannya dengan Lu Zhenping dalam beberapa bulan ke depan. Lagi pula, pemilik aslinya dan dia sudah menikah secara resmi. Jika dia ingin berhubungan seks atau bermesraan, Shen Meng berpikir dia bisa melakukannya. Lagi pula, dia telah mengambil alih tubuh pemilik aslinya, dan tidak ada alasan baginya untuk menerima semuanya. Dia ingin mengusir pria itu. Dari sudut pandang Lu Zhenping, dia juga tidak bersalah. Shen Meng mulai merasa sedikit kesal, jadi dia hanya menarik selimut menutupi tubuhnya. Lu Zhenping sedang duduk di bangku di koridor rumah sakit, menatap kosong ke satu arah. Tak lama kemudian, seseorang bergegas menghampiri, membawa termos dan sekantong buah. Zhenping, akhirnya kamu kembali. Bagaimana kabar istrimu? Oh, begitu aku menerima teleponmu, aku langsung menyuruh adik iparmu memasak bubur. Buburnya masih panas. Perlu didinginkan sebentar sebelum kita bisa meminumnya.
Qin Hao sudah beberapa tahun tidak bertemu Lu Zhenping dan sangat merindukannya. Begitu melihatnya, ia memeluknya erat, dan Lu Zhenping pun membalas pelukannya dengan gembira. Kedua sahabat seperjuangan yang telah bertahun-tahun saling bercerita banyak hal. Dia baik-baik saja. Terima kasih atas kerja kerasmu, Saudara Qin. Kenapa kamu begitu sopan padaku? Apa kamu akan tinggal di rumah selama beberapa bulan kali ini? Kita pernah bertugas di militer bersama, dan banyak orang menantikan kepulanganmu agar kita bisa berkumpul. Lu Zhenping mengangguk, lalu melirik Bang Sal dan berkata, kita memang ingin bertemu, tapi kita harus menunggu sebentar. Aku bisa tinggal di rumah selama 3 atau 4 bulan kali ini, jadi aku tidak khawatir tidak punya waktu. Keduanya duduk di bangku bersama sambil berbincang. Qin Hao melirik ke Bang Sal dan mendesah. Ia pernah menghadiri pernikahan Lu Zhenping dan masih ingat ekspresi sang pengantin wanita. Beberapa tahun terakhir ini, ia dan Lu Changhong sering bertemu dan tahu bahwa anak-anak Ming Yang sedang tidak sehat. Beberapa rekan mereka telah mengumpulkan banyak barang untuk dibawa Lu Changhong ke keluarga Lu. Meskipun mereka tahu itu sia-sia, tak seorang pun berani mengatakan, seperti Lu Zhenping, bahwa mereka akan membawa anak-anak itu pulang untuk dibesarkan. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Masalahnya hanya ada kemauan tapi tidak ada kekuatan. Namun, baru-baru ini saya mendengar bahwa istri Zhenping telah membaik, dan anak-anak Ming Yang bahkan sudah mulai bersekolah. Lu Changhong sendiri yang mengatakannya, jadi tidak mungkin ada kebohongan. Zhenping, aku dengar dari Changhong kalau istrimu sudah menjadi orang yang sangat baik, dan dia memperlakukan Ming Yang dan anak-anak lainnya dengan sangat baik. Dia menjalani kehidupan yang baik, jadi kenapa dia dirawat di rumah sakit? Lu Zhenping mengerjap, menoleh ke arah Qin Hao, dan alih-alih menjawab pertanyaan itu, ia malah bertanya, Saudara Qin, Anda bilang orangnya masih sama, jadi mengapa dia berbeda dalam segala hal? Mungkinkah dia dirasuki roh? Qin Hao mendengarkan dan meninju bahunya. Bajingan kecil, kenapa kau masih belum puas setelah istrimu membaik? Apa kau perlu ditampar 2 kali? Pertanyaanmu itu kejam sekali. Dan jangan katakan hal seperti itu lagi. Tahayul itu tidak baik. Lu Zhenping menyipitkan mata dan terdiam. Ia teringat beberapa mimpi aneh di mana ia terus memanggil nama Shen Meng, tetapi ia tidak bisa melihat dengan jelas. Beberapa kali ketika terbangun, ia merasa tidak percaya. Mungkinkah ia telah jatuh cinta pada istrinya tanpa menyadarinya? Bersambung.